Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang untuk memberikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalian santri yang hadir pada malam istiqomah kita. Kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa istiqomah kita ini membuahkan ketaatan kepada Allah, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan di Al-A'raf disampaikan ayat 56 tadi. Ya. Ini Allah berfirman, kita diminta oleh Allah berdoa. Untuk apa? Untuk menetapkan keistiqomahan kita. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jika rahmat Allah dekat dengan orang berbuat baik, maka orang tersebut akan istiqomah di jalan Allah. Berarti orang tersebutlah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, di Az-Zariyat 55 juga disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Di samping kita, kalian semua istiqomah untuk hadir ke majelis ini, saya pun diminta istiqomah oleh Allah untuk memberikan peringatan. Ya. Al-Fakir pun diharapkan oleh Allah istiqomah menyampaikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Entah yang mana yang bisa masuk, rahmat mana yang bisa masuk ke hatimu sehingga kamu ikut terus dengan saya, ikut terus dengan firman Allah, mau melaksanakan perintah Allah. Yang mana yang masuk? Ya. Maka harapan itu dengan doa pula kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan kami untuk istiqomah. Baik kalian istiqomah hadir ke sini untuk mendengarkan peringatan Allah, saya pun istiqomah untuk menyampaikan peringatan. Dan di Al-Qasas 50 dan 51 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, jangan sampai ini ya. Nah, peringatan ini bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, tidak mengikuti keinginan dunia, tidak mengikuti keinginan orang-orang yang sengaja tersesat atau disesatkan oleh Allah karena perilakunya sudah sesat. Ya, aman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya telah mendapat petunjuk dari Allah, sehingga Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Ya, mengikuti keinginannya, apa itu? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini kalau dibiarkan, wahai dibiarkan Allah, akan merusak kita, merusak perjalanan kita, menghabiskan umur kita hanya untuk bersantai-santai, ya, berlandai-landai, ya, tidak punya harapan kepada Allah, tidak berpacu dalam ketaatan dan keimanan, nggak ada. Ya, dan ayat 51, walaqad wassalna lahumul qawla la'addahum yatadzakkarun. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan perkataan itu, yaitu Al-Quran, secara berkesinambungan untuk mereka agar selalu mengingatnya. Berkesinambungan, sistematis, saling mendukung satu dengan surat yang lain, surat yang satu dengan surat yang lain, untuk memberikan apa? Pemahaman, ya, memberikan pengertian, menurunkan rahmat Allah sehingga tetap mengiringi kita di jalan Allah. Nah, ketetapan mengiringi jalan Allah inilah harapan kita bersama, ya. Dan di Asy-Syu'ara ayat 151 sampai 152 sini Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tuti'u amral musrifin. Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas, orang hanya memperlukan hawa nafsu saja. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Mereka yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mau melakukan perbaikan. Mau dipahami ya, melakukan kerusakan di bumi ini yang memperturutkan hawa nafsu, ya, kemudian apa yang sudah tertata rapi dirubah menurut keinginan mereka, tidak mau tahu, ya, dirubah dengan kemauan dan keinginan mereka sehingga terjadi perubahan yang mengakibatkan merugikan banyak orang, ya. Ini perlu dipahami. Kemudian An-Nahl 112, Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tentram
yang rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. Indonesia ini masya Allah ya, banyak kebaikannya, rahmatnya besar ya, tanahnya subur, hujan juga turun, bahkan bisa sepanjang tahun, kadang-kadang tuh kita hujan terus ya, musim kemarau jarang. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita syukuri ini ya, dengan rukuk dan sujud ya, bermohon pada Allah untuk tetap memberikan kebaikan kepada kita, kepada bangsa dan negara kita. Kalau kita baik, maka Allah akan berikan kebahagiaan dengan hadirnya pemimpin yang baik dan kebaikan alam raya ini ya, pemimpin yang baik untuk mengatur kita, memimpin kita dan alam ini ya, kemanfaatan alam yang tidak berkurang gitu ya, jika kita beriman kepada Allah. Dan di Ad-Dukhan ayat 2 dan 3 Allah sebutkan, Allahumma syaitanir rajim, wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang jelas, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin, sungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam ini berkahi Lailatul Qadar, sungguhnya kamilah pemberi peringatan ya. Al-Quran saat diturunkan oleh Allah sampai sekarang, jika kita cermati, kita tadabburi akan ini, akan ada rahmat Allah yang selalu mengiringi kehidupan kita, selalu membersihkan hati dan akal pikiran kita, menuntun kita karena isinya petunjuk, obat bagi hati yang kering, hati yang penuh kotoran ya, dan memberikan sesuatu kebaikan kepada kita, berikan petunjuk hak dan batil, mengiringi kita. Quran ini mengiringi kita ya, Nabi memuliakan Allah ya, khususnya manusia dan jin yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kabut 49 ya sampai 52, sini Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal huwa ayatum bayyinatum fi sudurin ladzina utul ilma, sebenarnya ia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Loh, Allah berikan pemahaman ini ya, lagi pernah sampaikan ya, yu'allimuhumul kitab, Allah memberikan pemahaman kitabullah Al-Quran ke dalam dada, bukan di akal ya, bukannya di akal tapi di dada kita ya, pemahaman itu di dalam dada. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun, tidak mengingkari ayat kami kecuali orang-orang zalim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih, mereka orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya bukti-bukti mukjizat dari Tuhannya. Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin, katakan Nabi Muhammad SAW, bukti-bukti mukjizat itu hanya ada di sisi Allah, sedangkan aku hanya memberi peringatan yang jelas ya. Terkadang ya, di majelis ini yang kita sampaikan firman Allah, kita mentadabburi Al-Quran bersama-sama untuk memahami maknanya, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dengan benar, bisa istiqomah, bisa ikhlas ya, bisa khusyuk. Kelebihannya itu semuanya di sana ya. Jangan kita berpikir bahwa bisa ini, bisa menunjukkan ini, bukti-bukti yang di luar akal manusia. Belum tentu ya orang yang diberikan bukti seperti itu akan bertahan ya, atau akan apa, istiqomah. Belum tentu. Kadang yang diberikan pengetahuan itu malah dia pergi meninggalkan majelis ya, belum tentu. Abu Jahal dulu juga diberikan ya Allah pemahaman, tapi nggak mau paham, dibelah bulan, malah mengatakan itu sihir di Bani Hashim. Tidak mesti ya, adanya mukjizat atau karomah belum tentu bisa membuat orang itu mau apa, istiqomah, mau mendekatkan dirinya kepada Allah ya. Kadang dengan bacaan Al-Quran saja yang Al-Fakir bacakan bisa masuk ke hati hamba, karena Allah berkenan mensucikan hamba tersebut.
Allah berkenan memberikan rahmat pada hamba tersebut. Ya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu yang dibacakan kepada mereka, sehingga di dalam Al-Quran itu benar-benar terdapat rahmat dan pelajaran. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Rahmat dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Al-Quran itu dipahami di hati, bukan di akal pikiran ini, bukan hanya di akal pikiran, tapi di hati yang utama itu. Sehingga saat hati itu terang benderang, bagaimana sampaikan, maka cahayanya akan menyinari akal pikiran kita. Ya, sehingga apa? Mudah apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, kita bisa pahami, ya, sebagai pengetahuan baik atau buruk. Dan kita bisa menilai dan mengikuti yang baik, menjauhi yang buruk. Quran itu yang dinamakan Furqan. Yang pernah sampaikan Furqan itu Furqan itu terangnya hati, sehingga bisa nampak antara baik dan buruk, dan kita bisa memilih yang baik itu namanya Furqan. Ya, huda itu petunjuk, ya, bagi orang-orang beriman. Selanjutnya, kul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Katakanlah Muhammad SAW, cukuplah Allah menjadi saksi di antara aku dan kamu. Ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Orang yang mempercayai kebatilan dan kufur kepada Allah, mereka itulah orang yang rugi. Ya. Orang yang mempercayai kebatilan dan menjauhi kebenaran adalah orang-orang yang rugi. Kebatilan akan datang dengan cepat menghinggapi hamba-hamba Allah jika hamba itu jauh daripada apa? Kumpul dengan orang-orang beriman. Jauh daripada apa? Daripada keistiqomahan. Jauh daripada apa? Jauh daripada mendengarkan firman-firman Allah. Kalau orang terbiasa mendengar firman Allah, insya Allah mereka akan selalu dalam keistiqomahan, selalu dalam kesabaran, selalu dalam ketabahan, ya, selalu dalam harapan kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah, tidak kepada tauhid, tidak kepada, ya, hawa nafsu, tidak kepada harta benda, pada kekayaan, harapan kepada dunia saja, enggak. Walaupun dunia itu perlu kita cari, tapi bagaimanapun dunia itu kita perlukan, ya, jika kita istiqomah dengan Al-Quran, jika kita tadabbur Quran, jika kita mengikuti perintah Allah, maka Allah akan cukupi itu dengan mudah. Ya, kemudian di Al-An'am 48 merupakan pamungkas daripada pembahasan kita malam hari ini. Di sini Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin." Tidaklah kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya, Al-Fakir di sini, ya, memberikan kabar gembira kepada kita semua. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Ya, jika kau menerima Quran dengan akal dan hatimu dengan ketulusan, maka kamu merasa gembira. Ya, hatimu merasa tenang, jiwamu merasa terhibur. Ya, semua akan menjadi baik. Ya, kemudian akan Allah turunkan banyak kemudahan bagi kita semua. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Makanya jiwanya tenang, harapannya Allah wujudkan. Nah, Al-Fakir yakin hadirnya kalian kemari kan ingin harapanmu diwujudkan oleh Allah, kan seperti itu kan? Maka tambahkan keikhlasannya, tambahkan keikhlasan dan ini. Istiqomah bagus, tapi tambahkan keikhlasan. Ya, tambahkan keyakinan bahwa Allah kan pasti menolongmu. Ada nggak keyakinan Allah pasti akan menolongmu itu? Terus jauhkan dirimu daripada maksiat walaupun kecil. Sudahkah kau lakukan itu? Sudahkah kau jaga pandangan matamu, telingamu, perkataanmu, hatimu, pikiranmu daripada sesuatu yang maksiat kepada Allah? Nah, itu. Jika itu masih dilaksanakan, berarti apa? Istiqomahmu ini tercoreng.
Ya, istiqomahmu terkotori dengan perilaku-perilaku yang seharusnya tidak kita lakukan. Ya. Nah, peringatan ini perlu mengingatkan terus dengan setiap hari hadir itu mengurangi apa? Mengurangi maksiat kepada Allah yang katanya kecil dan sedikit itu. Dan tidak sangka-sangka kita lakukan. Gimana kita mau mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka kalau kita tidak sangka-sangka melaksanakan perilaku buruk? Alasan kita tidak sengaja, tapi mengulang terus. Padahal Allah berikan apa itu? Rasa. Allah berikan kepekaan pada kita. Kalau sudah kita seperti ini, kalian semua seperti ini, insya Allah pasti kalian peka. Pasti kalian peka. Peka dengan apa? Dengan petunjuk Allah. Oh itu jangan, ini boleh. Itu kau akan tahu. Tapi kenapa kok sering melupakan, sering tidak tahu? Ya. Ada apa dengan itu gitu? Ya. Maka istiqomahmu ini, setelah kau istiqomah seperti ini, bermohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya ditetapkan istiqomah dalam ketaatan, tetap dalam ketaatan. Hadir juga, tapi istiqomah juga, istiqomah yang lain yang diperintahkan oleh gurumu itu. Sehingga akan mendapatkan kebaikan, hasanah yang banyak. Allah hapus dosa-dosa kita. Bahkan kita tidak meminta Allah sudah hapus dosa kita. Ya kita istiqomah, kita tiap hari bertobat kepada Allah. Itu harapan yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita itu orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah, selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, ya selalu dilindungi dari segala macam musibah malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan ya Allah, kebaikan orang-orang terdahulu. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah keistiqomahan ya Allah, keistiqomahan orang-orang terdahulu. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah keluhuran budi orang-orang terdahulu. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah, kebaikan tawakal ya Allah, kebaikan tawakal seperti tawakal orang-orang terdahulu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, berikan rezeki dan jauhkan daripada yang haram ya Allah. Dan berikanlah kami pemahaman ya Allah untuk mengelola rezeki kami dengan benar ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada sifat kikir, kesombongan dan kezaliman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua ya Allah, orang tua kami, istri kami, suami kami, anak keturunan kami semua ya Allah, daripada gangguan setan terkutuk ya Allah. Sampai nanti kembali kepadamu, menemui bersama Nabi SAW di surgamu yang tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.